Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Herda Natasha Netanianapa. Perkenalkan, nama saya Lucy Mareta. Perkenalkan, saya Indah Alfia. Enjoy for watching. PT Astra International Tbk didirikan di Jakarta pada tahun 1957 adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Dengan kode emiten ASII, Astra resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 4 April 1990. Perusahaan ini terus berkembang dengan berfokus pada berbagai sektor seperti otomotif, agribisnis, jasa keuangan hingga teknologi informasi. Sektor otomotif menjadi pilar utama keberhasilan Astra selama lebih dari 60 tahun. Astra adalah distributor dan produsen kendaraan bermotor terkemuka dengan portofolio merek global seperti Toyota, Daihatsu, Isuzu, Peugeot, Uda Trucks roda 4, dan Honda roda 2. Astra juga memiliki fasilitas manufaktur kelas dunia untuk memastikan produk berkualitas internasional. Di periode ini, Astra sangat aktif memajukan usaha dan mendukung pembangunan nasional melalui yang pertama, peluncuran satu atau semangat Astra terpadu untuk Indonesia, yang kedua, produksi motor ke-25 juta, yang ketiga, peluncuran kapal MV Serasi 3 oleh PT Toyo Fuji Serasi Indonesia, yang keempat, pengoperasian PT Patria Maritime Lines, yang kelima, penerbitan obligasi anak perusahaan, dan yang keenam, pembangunan pabrik baru. Hingga kini, Astra terus melakukan inovasi dengan investasi strategis, akuisisi saham, peluncuran aplikasi pembayaran digital, pengembangan gudang logistik modern, dan pendirian perusahaan baru yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemain utama di berbagai industri. Perusahaan pesaing ASII yaitu SMSM dan BOLT. Yang pertama yaitu PT Selamat Sempurna yang didirikan pada tahun 1976 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1980. Perusahaan ini merupakan bagian dari ADR Group, sebuah konglomerasi yang bergerak di berbagai sektor industri. SMSM dikenal sebagai produsen komponen otomotif terkemuka, khususnya dalam pembuatan filter, radiator, oil cooler, knalpot, dan tangki bahan bakar. PT Selamat Sempurna melakukan penawaran saham perdana atau IPO pada 9 September 1996 di Bursa Efek Indonesia. Dalam penawaran saham perdananya, perusahaan melepas 34.400.000 saham baru dengan harga penawaran 1.700 per saham dan nilai nominal 500. Angka ini memungkinkan SMSM untuk meningkatkan modal guna mendukung pertumbuhan dan ekspansinya. Profil PT Garuda Metalindo Tbk atau BOT. PT Garuda Metalindo Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten BOT didirikan pada tahun 1982. Meskipun sejarah perusahaan ini dimulai lebih awal pada 1966 sebagai bengkel Garuda. Berfokus pada produksi komponen otomotif, perusahaan ini dikenal sebagai salah satu produsen terkemuka di Indonesia untuk berbagai jenis pengencang seperti baut, mur, sekrup, dan rivet yang digunakan dalam kendaraan roda 2 dan roda 4. Dengan fasilitas produksi seluas lebih dari 25.000 meter persegi di Jakarta, Garuda Metalindo memanfaatkan teknologi canggih dalam proses manufakturnya, seperti cold forming, hot forming, dan advanced machining, untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi yang memenuhi standar internasional. Produk-produknya digunakan oleh merek-merek otomotif global, menjadikan perusahaan ini sebagai mitra yang dapat diandalkan di industri otomotif. Pada 7 Juli 2015, Garuda Metalindo resmi melantai di BEI, menjadikannya lebih mudah untuk memperluas jangkauan bisnis dan memperkuat posisinya, baik di pasar domestik maupun internasional. Perusahaan ini terus berkomitmen untuk berinovasi, mengembangkan solusi otomotif yang efisien dan berkelanjutan, serta memperkuat daya saing di pasar global. Analisis perusahaan menggunakan metode discount cash flow pada perusahaan ASII dengan perusahaan pesaingnya, yaitu perusahaan SMSM dan perusahaan BOLT. Step yang pertama, memperoleh data dividen, EPS, price saham, PER, dan rata-rata DPR selama 5 tahun terakhir. Step yang kedua,
menghitung future value EPS dan memproyeksikannya selama 10 tahun ke depan, yaitu dari 2024 sampai ke 2033. Perhitungannya ialah IPS Taman 1 yang merupakan IPS tahun sebelumnya atau tahun 2023 dikalikan dengan 1 ditambah G. G merupakan growth atau nilai pertumbuhan perusahaan. Step ketiga yaitu menghitung akumulasi dividen selama 10 tahun ke depan dengan cara mengkalikan future value EPS dengan DPR. Future value EPS merupakan hasil perhitungan dari step sebelumnya atau step kedua, sedangkan DPR adalah perhitungan dari step yang pertama dengan mengambil nilai DPR pada tahun sebelumnya atau pada tahun 2023. Step keempat yaitu menghitung future value harga saham atau future value price. Future value harga saham dapat diperoleh dari future value EPS yang dikalikan dengan PR low. Future value EPS yang diambil merupakan perhitungan dari step kedua, yaitu pada tahun ke-10 atau pada tahun 2033. Sedangkan PER low merupakan PR terendah selama 5 tahun yang telah dihitung pada step yang pertama. Step kelima, yaitu menghitung future value total dengan mengkalikan future value price atau future value harga saham dengan total keseluruhan future value dividend. Future value price diperoleh dari perhitungan sebelumnya atau step keempat, sedangkan dividen diperoleh dari total keseluruhan dividen tahun 2024 sampai 2033 yang dihitung pada step ketiga. Selanjutnya yaitu step ke-6, menentukan tingkat imbal hasil dengan menjumlahkan risk-free rate dengan risk premium rate. Risk-free rate dapat dilihat dari website p.co.id dengan melihat jangka tenor 10 tahun, sedangkan risk premium rate dapat dilihat dari website market risk premium. Step ke-7, menghitung harga wajar saham. Untuk nilai future value diperoleh dari perhitungan step ke-5 dan rasio R dari perhitungan step ke-6, sehingga diperoleh harga wajar saham dari future value dibagi dalam kurung 1 tambah R pangkat 10, karena kita asumsikan menggunakan jangka tenor 10 tahun. Dan step yang ke-8, menghitung MOS atau margin of safety, yaitu selisih harga wajar saham dengan harga saham di pasaran pada saat perhitungan. Perhitungan MOS dengan cara mengurangi nilai intrinsic value yang diperoleh pada perhitungan step ke-7 dengan harga saham di pasaran pada waktu tersebut dan dibagi nilai intrinsic value dan dikali 100%. Kesimpulannya, dari perhitungan MOS menunjukkan bahwa MOS perusahaan ASI sebesar 61,67%, sehingga keputusan investasi yang dapat diambil terhadap valuasi saham perusahaan ASI layak diinvestasikan karena nilai MOS yang cukup baik di atas 30%. Begitu juga dengan perusahaan SMSM dengan MOS sebesar 39,86%. Perusahaan SMSM layak diinvestasikan namun tidak sebaik perusahaan ASI. Sedangkan perusahaan BOT mendapatkan hasil perhitungan MOS sebesar 13,57% yang menghasilkan keputusan investasi tidak layak diinvestasikan karena nilai MOS di bawah 30%.